Dime tu verdad, nadie te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi seputar tentang manajemen modal untuk memenuhi tugas mata kuliah kami dalam mata kuliah pasar modal. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Akbar Tanjung, selaku moderator yang akan memandu jalannya materi ini mulai dari awal hingga akhir. Kemudian ada pembaca pertama yaitu Saudari Ayu dan Saudari Rizka dalam membawakan materi manajemen modal. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Hasim dan Nur Hasisah sebagai pembaca materi khusus manajemen modal manusia. Dan terakhir ada anggota kelompok kami yang bernama Rizky Salim dan Elma Wahna sebagai pembawa materi manajemen modal bank. Oke, baik, sebelumnya saya ingin memberikan gambaran seputar manajemen modal itu sendiri. Manajemen modal adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan modal atau dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan modal digunakan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Nah, itu sedikit gambaran dari saya terkait manajemen modal. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke pembaca pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Ayu dan Saudari Rizka dalam manajemen modal kerja. Saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan kewajiban lancar dalam suatu perusahaan. Konsep modal kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada konsep kualitatif, di mana konsep ini mengenai pengolahan aktiva lancar seperti pengolahan kas, persediaan, utang dan piutang. Sedangkan konsep kualitatif mengenai pengolahan aktiva lancar yang memiliki nilai tinggi seperti kas, surat-surat berharga atau sekuritas, piutang, dan persediaan. Yang berikutnya itu ada strategi efektif untuk modal kerja yang meliputi yang pertama itu ada melakukan perhitungan terhadap modal kerja, kedua mengolah tagihan-tagihan perusahaan, ketiga menahan diri untuk tidak terburu-buru membeli aktiva tetap, yang keempat menentukan kebutuhan likuiditas perusahaan, yang kelima menganalisis keterkaitan antara strategi modal kerja, likuiditas, dan portabilitas. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pentingnya manajemen modal kerja dalam menjaga likuiditas perusahaan. Manajemen modal kerja penting dalam menjaga likuiditas perusahaan. Yang pertama itu karena dapat membantu mengolah aset dan kewajiban jangka pendek. Yang kedua, meminimalkan risiko kredit. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan modal. Dan yang kelima, memberikan kepercayaan kepada stakeholder terkait kesehatan keuangan perusahaan. Dengan manajemen modal kerja yang baik, perusahaan dapat menghindari kekurangan likuiditas dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya, contoh manajemen modal kerja yang efektif, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan modal kerja. Maksudnya, sebelum memulai operasi, perusahaan harus memperhatikan kebutuhan modal kerja yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji para pegawai, dan bayar tagihan listrik dan air. Yang kedua itu, pertimbangkan sumber modal tambahan.
Di sini jika perusahaan memerlukan modal tambahan seperti pinjaman atau pembiayaan ekuitas, perusahaan harus mempertimbangkan sumber modal tambahan yang tersedia untuk mengatasi kekurangan modal. Yang ketiga, kontrol biaya. Di sini perusahaan harus mengendalikan biaya operasional agar tetap efisien untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan secara berkala dalam perusahaan. Yang keempat, pemantauan rutin. Dalam perusahaan, pemantauan rutin adalah kunci dalam manajemen modal kerja, seperti melakukan audit rutin terhadap manajemen modal kerja untuk memastikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang stabil. Dan yang kelima, revisi dan penyesuaian. Di sini, jika bisnis berkembang, perusahaan harus memperhatikan perubahan dalam kebutuhan modal kerja dan memperbaiki manajemen modal kerja sesuai dengan perubahan. Pengertian modal manusia. Modal manusia biasa juga dinamakan human capital, yang dimana lebih lanjut, modal manusia ini adalah kumpulan sebagian aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan apa saja yang membentuk seorang manusia sebagai aset dalam perusahaan tersebut. Mereka nantinya akan menjadi nilai tambah untuk perusahaan untuk melaksanakan operasional seperti karir lewat pemberian motivasi, kompetensi, juga kerjasama antar tim. Kontribusi dari pekerjaan bisa berbentuk pengembangan skill karyawan. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas perusahaan, pemindahan pengetahuan yang ada dalam bekerja ke perusahaan, serta perubahan budaya dalam perusahaan tersebut. Nantinya, jika pekerjaan itu sudah tidak lagi bekerja, perusahaan tetap dapat memakai pengetahuan karyawan tersebut, karena itu karyawan dapat dianggap sebagai modal kapital yang berharga dan dihargai lebih payahnya sehingga dijadikan legasi oleh perusahaan. Adapun jenis-jenis human capital, yang pertama ada general manajemen human capital. Modal manusia ini dapat dikembangkan untuk para sumber daya manusia di level paling tinggi. Biasanya mereka memiliki kompetensi di bidang manajemen perusahaan, seperti kepemimpinan, pengembalian keputusan, dan keahlian fungsional lain. Dan yang kedua, ada strategi human capital. Jenis ini mengharuskan para sumber daya manusia mempunyai kompetensi strategis yang akan didapat pengalaman saat berhadapan dengan situasi tertentu. Modal ini begitu diperlukan perusahaan agar dapat beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak terduga. Dan yang ketiga, ada industri human capital. Modal manusia satu ini menurut individu untuk mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan industri tertentu, baik dari sisi teknis, regulasi, dan sisi lainnya. Contohnya, pengetahuan mengenai industri makanan, industri retail, industri otomatis, dan sebagainya. Dan yang keempat, ada relationship human capital. Kompetensi ini adalah krusial untuk seorang pekerja sebagian dengan kemampuan interaksi yang baik. Mereka akan terdorong dalam mendapatkan pencapaian objektif dari perjalanan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada company specific human capital, yang modal manusia ini berhubungan dengan kebijakan dan struktur perusahaan terikat dengan di mana mereka memiliki sisi untuk masing-masing dimanapun mereka bekerja. Sebagai pekerja diharuskan dapat beradaptasi dengan semua ketentuan dalam perusahaan. Saat karyawan sudah memahami budaya dan ketentuan-ketentuan untuk unik tersebut, maka mereka bisa bekerja dengan mudah berdasarkan visi dan misi perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Hashim, NIM 2102 Alfa 2. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai modal manusia.
Nah, dari modal manusia ini saya akan menjelaskan beberapa contoh-contohnya. Yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada kreativitas, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada pengalaman, dan yang terakhir ada penilaian. Nah, yang pertama itu ada kemampuan. Contoh dari kemampuan ini seperti kemampuan dalam berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua itu kreativitas, di mana contoh dari kreativitas itu apabila kita di sini mendapatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi, kita olah barang tersebut menjadi barang yang bermanfaat, contohnya seperti pot bunga dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mengenai pendidikan. Apabila kita sudah mempunyai pendidikan dari kecil, diajarkan tentang pemahaman-pemahaman yang kita pelajari, pasti kedepannya juga akan bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Contohnya itu kita belajar dari SD sampai kuliah sekarang ini. Selanjutnya mengenai pengalaman. Bukan hanya saja pengalaman-pengalaman yang kita lalui sebelumnya, akan tetapi bermanfaat bagi kita, yaitu ada pengalaman kerja dengan pengalaman organisasi. Nah, di situ salah satu contoh dari sebuah pengalaman dari modal manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori modal manusia yang tak berwujud namun dapat diukur. Beberapa contoh tersebut, yang pertama ada modal sosial, yang kedua modal budaya, dan yang terakhir ada modal intelektual. Nah, modal budaya ini merupakan gabungan pengetahuan dan kemampuan intelektual yang dapat mendorong manusia agar mendapatkan nilai sosial yang lebih tinggi. Contohnya yaitu perusahaan melakukan pelatihan khusus para karyawan di section-section di mana dia ditempatkan, seperti seorang kasir, seorang di bagian keuangan, di bagian teknisi, dan lain sebagainya. Itu mengenai modal sosial, di mana hubungan sosial dapat membutuhkan bagi perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti kan teknologi ini sekarang sudah canggih, nanti perusahaan itu memanfaatkan teknologi tersebut dengan memamerkan produk-produk atau brand yang ingin dia promosikan, agar manusia dapat mengetahui brand dari perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai modal intelektual, di mana dari modal intelektual ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada kreasi pikiran, penemuan, dan karya seni. Modal tersebut terus ada di perusahaan biarpun karyawan tersebut sudah resign, dan modal ini akan terus digunakan oleh perusahaan tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen modal bank. Manajemen modal bank adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahkan, dan pengawasan terhadap modal yang dimiliki oleh bank. Selanjutnya, pengelolaan risiko modal. Pengelolaan risiko modal terbagi atas 3, yaitu identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga manajemen risiko. Selanjutnya, peraturan permodalan terbagi atas 2 bagian, yaitu persyaratan modal minimum. Persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan peraturan permodalan yang berlaku di wilayah yurisdiksi mereka. Yang kedua, Basel III, perangkat peraturan internasional yang mengatur permodalan bank, mencakup persyaratan modal minimum, pengukuran risiko, dan pengungkapan informasi. Selanjutnya itu strategi pengelolaan modal. Yang pertama, penentuan kebutuhan modal, yang kedua struktur modal, dan yang ketiga alokasi modal. Selanjutnya pengukuran kinerja modal. Yang pertama return of equity atau ROE, pengukuran kinerja keuangan yang menunjukkan efisiensi pengukuran modal oleh bank. Dan yang kedua ekonomi kapital. Di sini yaitu
konsep yang mencakup jumlah modal yang diperlukan untuk menutupi semua risiko yang dihadapi oleh bank. Selanjutnya, pengukuran informasi terbagi atas dua, yaitu laporan keuangan dan laporan risiko. Laporan keuangan yaitu pengungkapan informasi yang relevan dalam laporan keuangan terkait dengan modal bank. Sedangkan laporan risiko yaitu pengungkapan informasi tentang profil risiko dan strategi manajemen risiko bank. Penting untuk dicatat bahwa praktik manajemen modal bank dapat bervariasi berdasarkan peraturan dan kondisi pasar yang berlaku di suatu wilayah atau negara. Oleh karena itu, bank perlu selalu mengikuti perkembangan peraturan permodalan dan pendapatan strategi manajemen modal mereka sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan bisnis. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang bisa kami bawakan seputar manajemen modal pada kesimpulan pada presentasi kali ini. Pada dasarnya, manajemen modal mencangkup strategi perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan mereka dengan cara mengoptimalkan nilai perusahaan. Ini melibatkan pengambilan keputusan terkait sumber modal, investasi, dan dividen untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang diinginkan. Dengan demikian, manajemen modal sangat penting dalam menentukan arah dan kinerja keuangan jangka panjang untuk perusahaan itu sendiri. Nah, itulah materi seputar manajemen modal yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.